Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Damai Indonesiaku. Dan hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Jalan Nusa Indah 10, Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, berkata atau bersikap tidak jujur adalah sifat dan sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, berbohong atau berkata dusta adalah perilaku yang haram hukumnya dalam ajaran Islam. Lantas, dalam tema hari ini, Damai Indonesiaku akan membahasnya dalam tema bohong pangkal segala dosa. Telah hadir narasumber kita dan guru-guru kita yang akan berbagi ilmunya hari ini sudah bersama dengan sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Hamel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kebohongan. Sering kita mengatakan bahwa kita boleh berbohong untuk kebaikan. Benarkah demikian? Inilah hal-hal yang akan kita jawab dan tentu saja nanti kita akan lengkapi dengan segmentasi tanya jawab. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ustadz Fatih Rishad, kemudian juga Habib Ali bin Husain dan Syekh Ahmad Al-Misri yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kucing mandi di kolam. Anak kucing makan nanas. Yang semangat jawab salam, insya Allah utangnya cepat lunas. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan seluruh tuan guru kita yang mulia Al-Habib Ali bin Husain, yang mulia Syekh Ahmad Al-Misri, yang mulia Al-Ustaz Kakanda Al-Ustaz Agung Izzul Haq. Kita doakan guru-guru kita semua semoga sehat panjang umur, Allah bahagiakan dunia akhirat. Ibu-ibu calon bidadari syurga, semoga lekas masuk syurga. Pak, yang udah kadang ngomong amin biasanya 2 minggu lewat Pak. Tapi masih ngaji sama ulama, sama kiai, sama habib, insya Allah panjang umur murah rezeki. Pemirsa program Damai Indonesiaku dimanapun antum berada, ayahanda bunda segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Bekasi, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Bu, temanya bohong. Pak, bohong adalah pangkal segala dosa. Kalau pangkal itu apa? Pongkol, sumber segala dosa. Ada yang seperti itu. Al-khamru ummul khaba'is. Khomer, alkohol, kalau sekarang narkoba, biangnya segala kejahatan, biangnya segala dosa. Siang ini bohong, siang ini ngibul, siang ini nepu, sumber segala dosa. Dari mana dasarnya? Yang pertama, bohong itu adalah sifat syaitaniyah, dorongan daripada setan. Yang kedua, dalam agama kita Al-Quran melarang, hadis pun mengecam. Maka Al-Quran, hadis dan seluruh ijma ulama, bohong itu tidak dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, maka bohong itu hukumnya haram. Oi, Bu, masih kuat? Masih kuat? Saya nggak kuat Bu. Jauh-jauh kemari, ibunya pelotot baik. Asal ibu tahu nih guru-guru kita capek. Mau ketemu ibu. Pak, harus ini sore nanti saya harus ke Pekanbaru. Malam nanti harus di Johor Malaysia. Besok balik lagi ke Medan. Kalau ada yang ngundang. Makanya kita ngaji Wallace pelan-pelan, yang penting dapat. Bohong hukumnya haram. Segala yang diharamkan oleh Allah pasti akan berujung petaka sial dunia akhirat. Contoh, ada yang dagang di sini. Ada yang dagang di sini. Bapak ada yang dagang di sini. Tampang isi banyak uang semua nih mah. Tapi kok bermasalah semua ya. Bohong, praktek dagang sangat riskan. Satu contoh, Rasulullah bersabda, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'asyuhada wal anbi wasiddiqin. Atau kama qala Rasulullah. Pedagang yang jujur nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh orang-orang yang mati syahid, akan dikumpulkan oleh orang-orang yang mati dalam kondisi siddiqin. Dan nanti pedagang yang jujur insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi. Bapak ibu yang saya muliakan, yang disebut bukan ustadz, yang disebut bukan kiai.
Ustadz yang jujur, enggak. Kiai yang jujur, mboten leh. Yang disebutkan pedagang yang jujur bersama Rasulullah. Kenapa? Apresiasi besar dari Rasulullah kepada pedagang yang jujur, karena Rasul tahu perpanjangan kalimat Allah, karena di dagang itu manusia riskan untuk berbohong. Waalaikum. Lanjut. Lihat di Al-Quran diceritakan sebuah ilustrasi indah. Ada kota Madian namanya. Diutuslah Nabi Syuaib ke kota tersebut. Ibadah yo ibadah. Zikir ayo. Lempengan pas ditegur oleh Nabi Syuaib. Jangan suka bohong kalau dagang. Izak talu ala nasi yastaufun wa izakaluhum awazaluhum yakhsirun. Praktek dagang suka ngurangin timbangan, suka ngurangin takaran. Customer minta barang asli dikasih barang palsu. Pelanggan minta barang murni dikasih barang oplosan. Uangnya banyak modal nipu, hartanya banyak modal bohong. Kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu bukan anak, itu bukan istri, itu bukan suami. Neraka yang ada di dunia Allah ciptakan. Neraka panas, neraka membakar, melawan orang tua, bulak-balik penjara, istri yang begini, retak rumah tangga, hancur semuanya. Jangan salahkan mereka. Ingat dulu ngasih makannya uang apa? Saudara, bohong itu termasuk perbuatan setan. Ngapa melototin saya? Waalaikum. Bohong perbuatan, pelan-pelan ngomongnya. Bohong perbuatan setan. Pak. Ada satu instrumen penting di dalam tubuh manusia, di mana instrumen itu jadi kendaraannya setan. Rasulullah bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan masuk ke relung tubuh manusia sealiran dengan darah manusia. Saudara yang saya muliakan, darah itu tunggangan setan. Tanya guru biologi, kita ingat-ingat pelajaran dulu di SMK. Darah tercipta dari apa? Sari pati makanan kita, minuman kita, maka jadilah darah. Lah kalau makanannya haram, minumannya haram, maka darahnya haram. Embrio haram sudah tercetak di situ, embrio bangsa syaitan. Saudara yang dimuliakan Allah, inilah dampaknya, korelasinya. Kalau suka makan uang haram karena bohong, maka dampaknya anak akan karakternya hancur. Istri akan jauh dari Allah, rumah tangga semeraut. Bu, tempo hari saya punya mantan bu, tapi nggak usah saya sebutin dah bu ya. Dari kalangan bangsa jin soalnya bu. Dia cerita, aku punya temen A, padahal suaminya pejabat, rumahnya bertingkat, hartanya sejagat, mobil mengkilat, gak pernah mau main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat. Gak pernah mau makan ketupat, sukanya makan donat. Istrinya udah, tapi gak pernah tenang kembali, karena jiwa munafik ada pada orang itu. Kata Nabi, ngomong suka bohong, janji suka dusta dan ingkar. Dan yang terakhir, dikasih amanah dia khianat, hancur semuanya. Nauzubillah min, wallahu alam bissawab. Terima kasih Ustadz Fatih yang telah menyampaikan sebuah nasihat yang tentu saja harus kita camkan baik-baik agar kita berhati-hati dengan kebohongan. Segmentasi tadi pertama dibuka dengan pantun, saya pun juga akan menutup dengan pantun. Anak kucing warna coklat, tausiah Ustadz Fatih emang hebat. Nggak nyambung ya. Baik, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, Ustadz Fatir Irsyad telah menjelaskan mengenai hukum berbohong dalam Islam. Nah, di segmen kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Mirsi, tentang dampak dan akibat orang yang suka berbohong. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para guru-guru kita yang hadir, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, di tempat yang diridai Allah, Allah bertemukan kita di surganya Allah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita Ustadz Fatih tadi sudah memaparkan terkait sifat bohong. Sekarang setiap persoalan pasti ada konsekuensinya, betul? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Setiap sifat atau setiap perilaku dari kita ada konsekuensinya. Jika perilaku kita baik, konsekuensinya atau dibalik itu pasti mendapatkan kebaikan. Dibalik sesuatu yang buruk, kita ada konsekuensinya adalah mendapatkan keburukan. Kebohongan demi kebohongan. Akibat dari sifat bohong ini sangat luar biasa. Kita dalam Islam senantiasa diingatkan untuk menjaga lisan. Lisan ini tidak bertulang, maka gampang berbicara. Lisan Allah kasih kita satu lidah, dua telinga, agar kita lebih banyak mendengar dibanding banyak berbicara. Lisan tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan tulang belulang. Lisan gampang berbicara, gampang berjanji, gampang bersaksi, gampang mengutarakan sebuah kalimat yang bisa mengakibatkan kita terjerumus di dalam api neraka jahanam. Maka dalam lisan kita ini, keselamatan kita pada saat menjaga lisan. Apalagi di zaman fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunan beliau dengan sanad yang hasan, sanad baik. Nabi bersabda, man somata naja. Siapa yang diam, yang jaga lisan, maka dia akan selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dari Rasulullah, "Man yahfadhu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapa yang jamin di antara dua lisannya dan kemaluannya, saya akan menjamin surga untuknya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Jadi manusia pada saat berbicara kadang-kadang bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Padahal dia yakin akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu karena lisan. Maka janganlah memuji orang yang hidup, karena orang hidup belum tentu selamat dari fitnah. Jangan memuji orang hidup berlebih-lebihan, sehingga orang hidup itu belum tentu selamat dari fitnah. Kalau kita memuji orang yang sudah wafat, itu aman dari fitnah. Maka pada saat kita bersaksi, berjanji, berbicara, hati-hati dengan lisan. Karena pangkal daripada setiap kerusakan, setiap musibah adalah ucapan lisan kita. Karena lisan kita bisa mengakibatkan orang itu dihukum mati. Betul?
Karena lisan atau bersaksi bisa menghancurkan rumah tangga orang. Karena lisan bisa menghancurkan negara. Kenapa? Karena manusia itu gampang berbicara, ingin mencari simpati, ingin mencari pujian orang, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati. Itu semua dengan apa? Dia menggunakan lisannya. Dampak dan akibat dari orang yang suka berbohong ini pertama dan paling utama adalah akan dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah menetapkan sifat wajib bagi seorang rasul adalah as-sidq. Sidq itu adalah apa? Kejujuran. Seorang rasul harus jujur dalam berucap, dalam bertingkah laku. Pada saat Abdullah bin Amr bin Al-As ditegur oleh orang Quraisy, mengapa kau tulis hadis yang disampaikan oleh Muhammad? Memang semua ucapan Muhammad ini kan manusia. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia kesal, kadang-kadang ridha, kadang-kadang tidak. Apa kata Nabi SAW? Uktub, fawallahi ma yakhruju minni illa sidqah. Tulis apa yang saya ucapkan dari lisan saya, karena demi Allah semua yang saya ucapkan ini hanya yang keluar dari mulut seorang Rasul itu adalah sidq, kejujuran. Maka manusia yang sering berbohong itu pertama akan mendapatkan murkanya Allah. Dalam hadis-hadis yang disampaikan tadi, orang yang selalu berucap baik, dia akan diiring oleh Allah Subhanahu wa taala menghantarkannya kepada albir, dan albir akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan orang yang suka berbohong akan mengiring dia, mendorong dia kepada apa? Kefujuran. Kefujuran tersebut akan menghantarkan dia kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berjanji atau orang yang berbicara atau orang yang berbohong bisa jadi melanggar kebohongannya sendiri atau janjinya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan seorang sahabat, dia masih kecil, kata ibunya, "Ta'ala u'tik." Sini saya akan kasih kamu. Kata Nabi SAW, Nabi lagi sedang di rumah beliau ini. Kata ibunya, "Sini saya mau kasih kamu." Kata Nabi SAW, "Kamu mau kasih apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, aku mau kasih dia tamar, kurma." Kata Nabi SAW, "Kalau kau tidak berikan dia, maka ini akan tercatat bagimu sebagai dosa." Maka orang yang berjanji atau orang yang berdusta itu bisa jadi gampang melanggar janjinya. Kalau dia sudah punya kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain, itu sulit untuk menjadi sebuah kepercayaan. Apalagi di sebuah negeri, orang yang diangkat, orang yang dimuliakan, orang yang dituakan, yang dihormati, apabila dia berbohong, apa yang kita dapat? Maka pada saat orang tersebut yang harusnya dia berjujur dan menjadi teladan yang baik untuk kita, menjadi kepala rumah tangga, menjadi RT, menjadi RW, jadi camat, jadi lurah, bahkan tingkatan tertinggi, apabila dia tidak berbicara dengan jujur, apa yang kita harapkan dari rakyatnya? Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kita akan diberikan pemimpin kita. Maka di dalam rumah tangga perlu kejujuran, karena kebohongan ini berbahaya. Sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, bahwasannya kebohongan antara suami istri tidak disebut kebohongan. Seperti apa? Suami mengutarakan kalimat cinta kepada istrinya, "Kamu tidak ada semisalnya, kamu bidadariku, kamu apa?" Dipuji istrinya. Kata ulama, walaupun dia tidak berhak mendapatkan pujian, engkau berbohong sama istri agar menjadi mawaddah warahmah di antara kalian, jangan sering dilakukan. Khawatir istri menemukan suatu bukti sehingga engkau akan terjerumus dari dalam kebinasaan. Halo? Maka akibat daripada kebohongan ada kehilangan kepercayaan. Orang sekali bohong, manusia yang lain tidak akan percaya. Dan jangan berpercaya kepada dua orang. Yang pertama orang yang hasud dan orang yang berdusta. Karena orang tersebut tidak akan merasa puas. Orang hasud ingin mencelakakan dan orang berdusta menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang lain. Maka pada saat kita berbicara harus benar-benar jaga lisan kita dan hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sekali-kali engkau berdusta walaupun akan didekati semua orang. Jangan sekali-kali engkau
takut dengan sifat jujur walaupun dijauhi semua orang. Dan jangan sekali-kali takut berbicara jujur. Kita berbicara jujur, dijauhi semua orang, kita abaikan. Yang penting kita berkata jujur. Dan jangan sekali-kali kau dusta walaupun akan didekati semua orang. Kadang-kadang kita berbicara jujur agar semua orang mendekat dengan kita. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Maka jangan takut kalau engkau berbicara jujur walaupun dijauhi semua manusia. Dan jangan sekali-kali engkau berdusta walaupun akan didekati semua orang. Karena manusia itu kadang-kadang ada maunya. Maka pada saat kita berbicara, kita berdusta, kita akan menutupi kedustaan kita dengan kedustaan yang lain. Dan inilah sifat kemunafikan. Nabi SAW bersabda, ayatul munafik thalat. Tanda orang munafik itu ada 3. Nabi SAW bersabda di salah satunya, idza haddatha kadzab. Apabila dia berbicara, dia pasti berbohong. Maka kehilangan kepercayaan masyarakat pada saat meyakini orang ini, insya Allah kita berhusnuzan dia jujur, ternyata malah dia berdusta. Dan apabila dia sudah berdusta, pasti kehilangan kepercayaan kita. Maka betapa banyak orang yang berdusta saat ini untuk mencari simpati kita. Tetapi sayang sekali, dia tidak faham bahwa itu sudah menjadi dia kehilangan kepercayaan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menutupi aib dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Terima kasih Syekhuna yang kembali mengingatkan kepada kita jangan pernah menganggap remeh dalam perbuatan berbohong. Bisa jadi dulunya kita seorang pembohong dan dikenal sebagai seorang pembohong, tapi kita bertobat. Tapi bukankah tidak mudah untuk menganggap kita kembali sebagai orang yang jujur? Disinilah pentingnya kita mencermati beberapa ayat dan hadis yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Habib Ali selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Anda masih baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kesombongan. Nah sekarang di segmen ini Habib Ali akan menyajikan beberapa surah dari Al-Quran sekaligus beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah kebohongan. Silakan Habib Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. خالقنا العظيم الذي أكرمنا بإسراق الأنوار الهداية إلى صراط مستقيم ببعثة صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي هديتنا وعلمتنا وصفيتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه وعلى آله وصحبه أما بعد. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada saat ini senantiasa dalam kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama tadi telah kita dengarkan dari guru-guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Fatih Al-Irsyad bahwa kita telah mendengarkan bagaimana pahala dan kemuliaan bagi mereka yang berkata jujur dan hukuman serta kehinaan bagi mereka yang selalu berkata bohong. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib berkata di dalam sebuah perkataannya, awalu uqubati kadzibin anna sidqahu yuraddu alaih. Tadi Syekh Ahmad Al-Misri menyampaikan bagaimana percuma apabila kita ingin mengharapkan simpati, empati dari orang lain. Tapi kita sering berkata dengan perkataan yang berbohong. Kita berharap orang lain mencintai kita, orang lain mengasihi kita, orang lain menyayangi kita. Padahal kita sering berkata di luar daripada ajaran yang dianjurkan oleh Islam. Islam sangat menekankan arti daripada kejujuran. Islam sangat menekankan arti daripada perbuatan-perbuatan yang benar. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib berkata, jangan salahkan jika orang lain akan berkata kalian adalah pendusta jikalau kalian sering berkata berbohong. Karena hukuman yang paling berat bagi orang yang sering berkata dusta, bagi orang yang suka berbohong, bagi orang yang senantiasa berkata tidak
sesuai dengan pada kenyataan, pada aslinya, maka jangan diharapkan kejujurannya dapat diterima. Bahkan ketika dia sudah berkata jujur lagi, orang lagi tidak akan mempercayainya. Akan berat bagi mereka untuk mendengarkan perkataan-perkataannya. Akan berat bagi mereka untuk mempercayai apa yang diucapkannya. Karena kebohongan telah terlintas dalam pikiran manusia. Bahwa apa yang diucapkan orang tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan garis yang telah diajarkan oleh Allah. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka yang sering berkata bohong akan mendapatkan suatu murka dari Allah. Bahkan Allah akan catat mereka adalah kelompok-kelompok orang yang berbohong dan kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang pembohong. Dan mereka yang akan berkata jujur, mereka akan dibangkitkan kelak bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah kelak akan dibangkitkan bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasalihin. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur di jalan Allah, orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah, dan mereka orang-orang soleh. Lantas sebagian ulama berkata, jikalau mujahid di bawah tingkatan orang-orang yang jujur, padahal mereka mengorbankan jiwa mereka mati berjuang di jalan Allah. Tapi mereka orang-orang yang jujur mendapatkan tingkat yang jauh lebih tinggi di hadapan Allah, yaitu kedudukan mereka di bawah kedudukan para nabi dan rasul. Al-mujahid huwa man mata fi sabilillah, wasiddiqina huwa man asa fi sabilillah. Orang-orang mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka yang mengorbankan jiwa raga mereka, mereka yang mengorbankan kehidupan mereka, mereka yang mengorbankan waktu-waktu mereka untuk mati berjuang di jalan Allah. Sedangkan orang-orang yang jujur, orang yang mendapatkan predikat siddiqin di hadapan Allah, mereka yang menghabiskan waktu mereka, mereka yang menghabiskan hidup mereka, mereka yang menghabiskan sisa energi mereka hanya untuk menyebarkan nilai-nilai Allah. Mereka yang senantiasa dalam keseharian mereka jujur ketika bertindak, jujur ketika berkata, jujur ketika melakukan apapun, semuanya mereka harapkan hanyalah keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa kita dihijrahkan di jalan Allah. Pada momentum pada siang hari ini, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan mencatat nama kita, menjaga lisan kita tidak berkata kecuali atas apa yang dibenarkan oleh Allah, atas apa yang dianjurkan oleh Allah. Tidak banyak kita menuai janji-janji palsu yang mengakibatkan kepercayaan kepada diri kita. Tadi telah disinggung oleh Syekh Ahmad Al-Misri, bahkan seorang suami dilarang senantiasa memuji sesuatu yang pada istrinya, sesuatu yang tiada pada istrinya. Begitupun bagi orang yang lain. Kalau seorang suami dilarang, maka seorang pemimpin pun dilarang untuk menunaikan janji-janji yang mereka tidak dapat penuhi. Jangan berjanji sesuatu yang tidak dapat kita penuhi. Karena seorang munafik, tadi telah disinggung di segmen yang pertama, mereka yang apabila berkata mereka akan berdusta. Mereka apabila mereka berjanji, mereka akan tidak tepati janji mereka. Dan apabila diberikan kepercayaan, mereka berkhianat kepada Allah dan kepada orang yang mempercayai amanat tersebut. Senantiasa kita berharap dengan momentum ini kita dijadikan hamba-hamba Allah, dan kita harapkan negeri kita dijadikan orang-orang yang dipimpin dengan orang-orang yang penuh kejujuran di hadapan Allah dan di hadapan semua umat muslim dan umat mukmin dimanapun berada. Senantiasa lisan kita berkata perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang jujur, tidak menipu, tidak mencelakai orang lain, juga tidak memberikan efek mudarat bagi orang sesama. Dijadikan kita umat-umat mukmin dan umat muslim yang senantiasa saling mengingatkan akan kebenaran, mengingatkan akan kesabaran, sehingga kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi, tidak memberikan efek domino di dalam diri kita. Karena
Tadi telah disampaikan bahwa satu kebohongan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupinya. Dari satu perkataan dusta akan mengakibatkan melahirkan perkataan dusta satu dengan yang lainnya, sehingga senantiasa kita selalu jauh daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah. Pada momentum ini, mari sama-sama kita jadikan lisan kita senantiasa tidak berkata kecuali sesuatu yang benar. Walaupun itu sulit adanya, kita berusaha semaksimal mungkin. Seyogyanya kita berkata perkataan yang baik. Kulil haqqan walau kana murran. Sampaikan perkataan yang baik walaupun itu pahit. Walaupun itu akan memiliki efek yang luar biasa kepada diri kita yang tidak semestinya kita dapatkan, tapi sampaikan kata-kata yang benar itu. Walaupun itu pahit kita ucapkan, sampaikan perbuatan yang salah itu adalah salah dan yang benar adalah benar, agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita biasakan diri kita. Semenjak kita bangun di pagi hari hingga kita tertidur di malam hari, kita isi hari kita koreksi diri kita. Masing-masing dari kita evaluasi diri kita. Apa sudah yang kita katakan? Betulkah perkataan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah? Kita tidak berkata kecuali perkataan yang benar. Jikalau kita melakukan tersebut, kita puji Allah karena kita telah diberikan lisan yang senantiasa selalu berkata perkataan yang baik. Dan apabila kita berkata yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka kita tidak akan malu untuk mengakui, kita tidak malu untuk mengoreksi diri kita dan mengevaluasi diri kita bahwa perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, bahwa perkataan kita tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Semoga apa yang kita kumpulkan di sini, kita berkumpul pada siang hari ini mendapatkan keridhaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habibana, dan insya Allah pemirsa dirahmati Allah, untuk memperdalam tema kita yang sangat bagus ini berkaitan dengan kebohongan. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami pilih. Tentunya masih bersama Amel. Silakan. Baik, terima kasih Mas Agung, Masya Allah Tabarakallah. Pemirsa, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Spanto dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Baik Bapak Idis, begitu. Pertanyaannya apa Bapak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk bertanya ke Syekh. Jika berbohong adalah suatu dosa, bagaimana misalnya orang yang berpengaruh atau pemimpin yang berbohong di suatu negeri, seperti menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pertanyaannya pertama, apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin yang sedemikian? Yang kedua, apakah kita ikut berdosa atas apa yang telah dilakukan dari kebohongan itu? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bertanya, dan tentunya kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan sifat bohong, bahkan menjadi seorang pembohong. Ternyata ancamannya luar biasa sekali. Alhamdulillah, tadi kita telah mendapatkan satu pertanyaan yang menarik yang insya Allah nanti kita akan berdiskusi dengan ketiga guru kita. Yang pertama, Syekh akan menjawab, mungkin kita ulangi sebentar. Jika seorang pemimpin melakukan kebohongan dan kita menjadi pengikutnya, mau tidak mau kita harus ikuti aturan yang diterapkan oleh pemimpin. Mungkin itu intinya, Syekh. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Saya tidak tahu ini pertanyaan apa jebakan. Tapi mau tidak mau harus segera dijawab dan dituntaskan insya Allah. Semoga Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Pada awalnya ketika kita memilih pemimpin harus orang yang amanah, jujur, dan orang yang berpengetahuan.
dan orang yang punya niat tulus untuk apa? Menolong kita, bukan memanfaatkan dan menekan kita. Karena kepemimpinan ini adalah sebuah amanah. Dan apabila tidak ditunaikan dengan baik sebagaimana yang diutarakan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, akan menjadi penyesalan di hari kiamat apabila tidak ditunaikan dengan baik. Maka sikap kita umat Islam terhadap pemimpin yang berbohong atau yang berdusta, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Harus memutuskan perkara antara manusia dengan hak dan adil dan benar. Wala tattabi'il hawa. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsumu. Fayudillaka an sabilillah. Akan menyesatkanmu dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jika di suatu negeri ada pemimpin yang berbohong, bisa jadi karena rakyatnya juga demikian. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita tahu muncul fitnah banyak, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan atau dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab sampai beliau terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian terjadi perkembangan fitnah besar itu di zaman Sayyidina Uthman, terus bertambah lagi di zaman Sayyidina Ali dan seterusnya. Ada salah satu rakyat, halo? Masih hidup? Pertanyaan ini jangan sampai tidur ya. Ada rakyat Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke beliau, menghadap kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau berkata, wahai Ali, kenapa fitnah begitu besar di masa khilafahmu, bukan di masa khilafah Abu Bakar dan Umar? Apa kata Sayyidina Ali dengan cerdasnya? Beliau menjawab, karena rakyat di masa khilafah Umar dan Abu Bakar seperti saya, artinya baik-baik saja. Dan karena rakyatnya seperti kamu, jadi banyak kekacauan dan banyak fitnah. Berarti sebagai kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kita, pemimpin kita akan dikirim. Kalau rakyatnya jujur, rakyatnya amanah, rakyatnya tulus, Allah kirim juga pemimpin. Tapi karena kita berdusta, mengkhianat, karena kita bersaksi dengan palsu, memberikan dan memilih orang yang tidak tepat karena uang, akhirnya kita yang sengsara, kemudian kita bilang kok dia bisa begitu dan begini, itu karena kelakuan kita sendiri. Maka kata ulama, jika pemimpin itu berbohong, bisa jadi karena pilihan kita yang salah. Dan bisa jadi karena kita dimanfaatkan. Biasa kalau sudah menuju ya, sudah mau hilal pilkada, pilpres, kajian-kajian yang dihadiri, subuh berjamaah diikuti. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, betul? Kadang-kadang kita dimanfaatkan berkali-kali, tapi kita tidak tahu bahwa kita dimanfaatkan. Ya, maka pada saat mereka berbohong, yang kita lakukan adalah kita memohon ampun kepada Allah, menasehatinya. Menasehati pemimpin itu tidak seperti yang dipahami banyak orang, kita menasehati pemimpin antara kita dan dia. Atau sampaikan ke lembaga ulama yang bisa memberikan nasihat tersebut kepada orang tersebut. Dan apabila pemimpin itu sudah berbohong, itu kebohongannya ditutupkan dengan kebohongan berikutnya dan pasti kehilangan masyarakat. Maka kalau dia berkata jujur, tidak bakalan dipercaya lagi. Baik. Semoga Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita Amin ya Allah. amanah dan jujur. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Syekhuna. Mungkin akan ke Ustadz Fatih terlebih dahulu. Kita sepakat bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sangat jelas. Tetapi memang dalam pelaksanaannya kehidupan ini ternyata tidak ada di hitam dan putih, ada wilayah abu-abu. Sehingga muncul apa yang disebut dengan siasah, ada kompromi-kompromi. Nah lantas kalau ada satu kasus yang ternyata memang harus berbohong dalam rangka agar tidak terjadi perpecahan, bagaimana konteks menghadapi situasi seperti ini? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Bohong haram, Bu. Bohong haram, Pak. Tapi orang sono bilang bohong untuk kebaikan, buat apa-apa ya. Nah, kita lihat. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin kepada seluruh rakyat itu harus diutamakan maslahatnya. Dalam tanda kutip, maslahat siapa? Baliklah kepada maslahat rakyat.
Yang kedua, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum hakikatnya pelayan. Pemimpin satu kaum hakikatnya pelayan. Pemimpin satu RT, Pak RT adalah pelayan warganya. Pak RW begitu pun sampai kepada yang paling atas. Melayani itu adalah tugas utama. Enggak dilayani, khianat namanya. Saudara yang saya muliakan, berarti kalau ada satu momentum diharuskan dia berbohong, namun untuk menjaga perpecahan, kembali lagi ada istilah tauriyah, izharu ma laysa lahu fil waqi' fil maslahah, menampakkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Contoh, Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad bin Hambal dipukul, dipenjara, diseksa. Apa sebabnya? Raja rezim pada saat itu zalim. Imam Ahmad, Al-Quran makhluk atau bukan? Jelas kalam qadim, sampai mati saya katakan Al-Quran adalah kalam qadim. Disiksa, dibisik-bisikin, Pak ada gurunya Pak yang lebih besar, namanya siapa? Imam Syafi'i. Kadieukeun, ini orang mana sih ya? Kemarin Imam Syafi'i datang, wahai imam, muridmu sudah dipenjara. Wahai imam, muridmu sudah aku seksa karena jawabannya tidak sesuai dengan jawaban kami. Saya katakan kepadamu, wahai imam, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Dengan santainya sang guru mulia mengatakan, Tuan Raja, jangankan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya ini adalah makhluk. Wah, heboh saudara, kredit pada saat itu. Maka Imam Syafi'i disidanglah, guru inta kafir, guru inta murtad. Kenapa Anda mengatakan Quran kalam qadim, barusan di depan raja Anda munafik, Anda mengatakan bahkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah makhluk. Ente salah. Anda bukan bilang begitu, mulut Anda begitu, tapi dalam hati Anda bilang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang saya maksud dalam hati telunjuk, tengah, manis, kelingking, ini adalah makhluk untuk menyelamatkan. Kalau Anda di penjara, yang ente ngaji mana? Ente ngaji kagak, ente sholat kagak, mancing terus diempang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Dan insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan berbicara tentang media sosial. Kita tahu bahwa media sosial sekarang ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan kalau kita saksikan juga, kita gampang berbuat bohong melalui media sosial. Mulut kita diam, tetapi tangan kita terus bergerak. Insya Allah ada sebuah tayangan yang nanti akan dikomentari oleh Habib Ali. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Habibana, itu menarik sekali apa yang kita saksikan tadi, dalam arti bahwa media sosial adalah alat yang menggunakan dia bisa hidup dan mati, yang bermanfaat dan tidak adalah manusianya sendiri. Habibana, bagaimana menanggapi apa yang telah kita saksikan baru saja tadi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi aman wala. Jadi memang betul tadi kita telah saksikan bagaimana media sosial, Mas Agung, memberikan efek yang domino ya bagi individunya. Jadi apabila kita men-share sesuatu yang bermanfaat, bahkan kita sudah meninggal pun, kita akan mendapatkan efek manfaat dari apa yang kita bagikan. Tadi harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak berbohong, nilai-nilai yang kita kasihkan adalah nilai-nilai yang mengandung unsur-unsur positif. Tapi kebalikannya, apabila di dalam men-share atau berbagi di dalam media sosial sesuatu yang memberikan efek negatif, memberikan hukum yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ada sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam, bahkan ketika dia sudah ada di alam kuburnya, dia akan mendapatkan efek domino daripada apa yang di-share-nya. Jadi kita harus bijak dalam men-share apa yang kita ingin share. Dan jangan asal men-share segala sesuatu langsung, kita hanya membagikan pun
walaupun kita tidak membuat konten itu sendiri, kita membagikan, ikut memviralkan segala sesuatu. Kalau itu nilai kebohongan, kita akan terbagi juga mendapatkan kebohongan itu sendiri. Tapi kalau kita men-share, memviralkan sesuatu yang bernilai positif, kita pun akan mendapatkan nilai positif itu sendiri. Dan bagi seorang pemimpin juga saya rasa harus bijak ketika mendapatkan masukan dari orang yang ada di bawahnya. Karena ini fungsi, kita tidak tahu kesalahan kita tidak tahu kekeliruan kita, kecuali apabila orang yang di bawah kita memberikan masukan atas apa yang kita lakukan. Jadi saya rasa jangan panas telinga kita, jangan sakit hati kita ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita. Karena Khalifah Umar bin Khattab, betul ya Syekh, suatu ketika meminta pelajaran dari sahabatnya Salman Al-Farisi untuk diberitahu kesalahannya apa selama beliau menjadi khalifah. Ketika dia menjadi pemimpin, dia ingin tahu apa kesalahannya. Kata Salman, betul kau ingin? Betul. Kata Salman, kau pernah melakukan suatu kali, kau pernah memakai 2 sendal di hari yang sama, sedangkan kau tidak meyakini penduduk Madinah memiliki sendal keseluruhannya. Jadi seorang pemimpin harus bijak, siapapun kita apabila mendapatkan masukan, maka kita terima masukan itu. Mungkin begitu Mas Agung. Baik, terima kasih Habibana, Syekhuna, Syekh Ahmad dan juga Ustadz Fatih yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Namun waktu kita sangat singkat. Insya Allah kita yang sedang menyaksikan ini, kita nanti berdoa bersama, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari kejahatan nafas kita sendiri, insya Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan Damai Indonesiaku. Demikianlah Damai Indonesiaku untuk hari ini. Kami izin pamit undur diri. Saya Amel Sani. Dan saya Agung Izul Haq serta seluruh kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung. Kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatih, masalah khalqul Quran, fitnah khalqul Quran di zaman Imam Syafi'i itu tidak. Itu terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal karena muncul fitnah itu tahun 218 dan Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Jadi fitnah itu terjadi pada zaman Imam Ahmad, bukan zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204, sedangkan fitnah ini muncul di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun 218. Bisa dikembali mengkajinya dalam kitab Tarikhul Khulafa karangan Imam As-Suyuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.